Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Hana dan Ibu Ika beserta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nadia Krisan Oktavia, Nisa Safa Adilah, dan Rizky Alivia Hidayat. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Praktik Pengasuhan Anak Bagian 2 atau Parenting. Parenthood dan parenting. Parenthood adalah masa menjadi orang tua. Parenting adalah kata kerja melakukan sesuatu pada anak, seolah-olah orang tualah yang membuat anak menjadi manusia. Menurut Levin, tujuan universal parenting meliputi yang pertama, menjamin kesehatan dan keselamatan fisik. Yang kedua, mengembangkan kapasitas perilaku untuk menjaga diri dengan mempertimbangkan ekonomis. Yang ketiga, pemenuhan kapasitas perilaku untuk memaksimalkan nilai-nilai budaya, misalnya moralitas, kemuliaan, prestasi. Gaya pengasuhan dan interaksi orang tua anak. Menurut Lewis 2015 dan O'Keefe 2008, pada perkembangan yang lebih kontemporer, kajian pengasuhan anak terpolarisasi dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan tipologi atau gaya pengasuhan atau parenting style, dan pendekatan interaksi sosial atau social interaction atau parent-child system. Pengasuhan dalam konteks lintas budaya. Hasil-hasil kajian menemukan adanya ciri-ciri budaya dalam relasi orang tua dan anak yang berbeda antara budaya yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kajian tentang pengasuhan anak perlu memperhatikan kekhasan budaya setempat. Contoh pengasuhan dalam konteks lintas budaya. Menurut hasil penelitian Farber, Wells Nystrom, Frost, Wimberti, dan Hopgrave 1997 menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, mengungkapkan narasi mainan yang bermuatan agresi lebih rendah ketika dibandingkan dengan anak-anak dari Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena anak-anak Indonesia dilatih untuk mengembangkan atribut pribadi yang mendukung harmoni kelompok, rasa hormat kepada otoritas, pengendalian emosi, dan kerjasama melalui sosialisasi yang mereka alami. Perilaku dan praktik pengasuhan. Menurut Dishon dan McMahon 1998 mengungkapkan bahwa praktik pengasuhan atau parenting practice dapat dikonseptualkan sebagai sistem interrelasi yang dinamis yang mencangkup pemantauan, pengelolaan perilaku, dan kognisi sosial dengan kualitas relasi orang tua dan anak sebagai pondasinya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pengasuhan. 1. Kontrol dimaknai sebagai memegang kendali, memiliki wewenang, membuat tuntutan yang sesuai dengan usia anak, menetapkan rambu-rambu perilaku anak sehingga anak dapat menjadi lebih baik bagi tumbuh kembang mereka. Pemantauan merupakan salah satu cara orang tua untuk mengembangkan kontrol pada anak. Yang kedua, dukungan dan keterlibatan orang tua mencerminkan ketanggapan orang tua atas kebutuhan anak merupakan hal yang sangat penting. Yang ketiga, komunikasi orang tua anak sangat penting dalam upaya mengontrol pemantauan dan dukungan pada anak. Yang keempat, kedekatan merupakan satu aspek dalam pengasuhan yang memberikan sikap positif bagi perkembangan. Yang kelima, pendisiplinan merupakan salah satu bentuk dari upaya orang tua melakukan kontrol terhadap anak. Pengasuhan bersama. Pengasuhan anak akan memberikan hasil yang lebih baik bila orang tua menjalankan pengasuhan bersama-sama atau co-parenting, di mana orang tua bersikap saling mendukung dan bertindak sebagai satu tim yang saling bekerja sama dan bukan saling bertentangan. Faktor yang mempengaruhi pengasuhan bersama. Yang pertama, krisis ekonomi. Berpengaruh secara tidak langsung berupa meningkatkan
distres emosi orang tua, dan konflik terhadap pasangan. Yang kedua, kesempatan kerja, yang pada masa kini terbuka pada kaum laki-laki maupun perempuan, telah meningkatkan jumlah keluarga berpenghasilan ganda. Pada pengasuhan anak tidak lagi dapat dibebankan pada kaum ibu sebagaimana pola tradisional. Yang ketiga, kesukuan, munculkan keragaman pola relasi dalam pengasuhan bersama. Yang keempat, harapan-harapan budaya terhadap peran ideal ibu dan ayah banyak mempengaruhi pelaksanaan pengasuhan bersama. Yang terakhir, dukungan komunitas, di mana walaupun masih banyak budaya masyarakat yang mengidealkan pemisahan peran ibu sebagai pengasuh anak dan ayah sebagai pencari nafkah, akhirnya akan menentukan sejauh mana dukungan komunitas terhadap pelaksanaan pengasuhan secara bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.